Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Harahap, NPM 2210-1008. Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah Perencanaan Eksperimen, dosen pembimbing Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Baik, di soal pertama itu, kita diminta untuk melakukan review kritis terhadap salah satu tugas eksperimen yang telah kami kerjakan selama semester kemarin, yang melibatkan penggunaan perangkat lunas statistik Minitab. Baik, di sini saya mengambil soal dari 8.3.35. Soalnya itu bisa kita lihat sama-sama. Kemudian soalnya ini bentuk angka atau datanya eksperimen P, T, S, D, C, resolution, sensitivity. Nah, data yang dari sini saya memasukkan ke dalam Minitab. Sebelum ini saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara penggunaan Minitab. Nanti saya bakalan mencantumkan linknya link sebelum ini. Setelah saya memasukkan data dalam Minitab ini, kemudian nanti otomatis keluar analisa dari resolution. Nah, analisa dari resolution itu yang keluar itu regression equipment, model summary, koefisiensi, analisis variansi. Dan kemudian normal probabilitas plot variasi order. Itu keluar seperti grafik di gambar PPT saya. Dan kemudian muncullah seperti ini. Regression equation. Dan Fish and diagnostic for unit observation. Kemudian keluar juga angka model summary. Setelah itu koefisien, term, cof, C, cube, T, value, P value. Nanti teman-teman bisa melihat contoh bagaimana cara pengerjaan menggunakan Minitab. Saya sudah pernah menjelaskan juga di sebelum-sebelum ini. Atau nanti di akhir video saya akan menjelaskan. Oke, selanjutnya analisa data dan kesimpulan. Data yang tadi menunjukkan variasi dalam parameter eksperimen yaitu tekanan, suhu, waktu statis, waktu dinamis, dan volume, serta hasil yang diukur merupakan resolusi dan sensitivitas. Nah, resolusi itu nilai resolusi tertinggi 0,74165 terjadi pada eksperimen 14 dengan parameter P sama dengan 55.1 T dikurang atau minus 120 S. 120. Sekonnya itu 15, D-nya itu 15, C-nya itu 10. Bisa kita lihat sama-sama, T itu apa, T itu apa, S itu apa, D itu apa, C itu apa. Nah, resolusi terendah. Resolusi terendah itu saya dapatkan 0,00025. Terjadi pada eksperimen 1 dengan parameter P 13.8, T 50, S2, D2C, D2, C100. Mungkin kalau kurang jelas, teman-teman bisa membaca PPT yang sudah saya paparkan. Peningkatan tekanan suhu dan waktu statistis tampaknya peningkatan resolusi. Sensitivitas. Nilai sensitivitas tertinggi adalah 3.105. Terjadi pada eksperimen 16 dengan parameter P sama dengan 13.8, T 120, S 15, D 15, C 10. Nilai sensitivitas tertinggi adalah 3.105. Terjadi pada eksperimen 16 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu sensitivitas terendah. 0.010 terjadi pada eksperimen 5 dengan parameter P 13.8, T minus 50, S 15, D2, C-nya itu 100. Suhu tertinggi dan waktu dinamis tampaknya meningkatkan sensitivitas. Nah, kesimpulannya, parameter tekanan suhu waktu, statis, dan waktu dinamis signifikan dalam mempengaruhi resolusi dan sensitivitas faktor C, atau disebut dengan volume. Saya menyingkatnya ya.
dan memiliki dampak berbeda tergantung pada interaksi dengan parameter lain. Nah, soal pertama penjelasannya penjelasannya cukup segitu. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan soal kedua. Oke, ini soal yang kedua. Baik, tujuan pembelajaran yang dievaluasi. Yang pertama itu menjelaskan kembali konsep dan prinsip dasar perencanaan eksperimen. Baik, saya di sini akan menjelaskan konsep dan dasar perencanaan eksperimen. Perencanaan eksperimen itu apa? Nah, suatu pendekatan sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisa percobaan dengan tujuan mengetahui pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu respon, secara ilmiah ataupun secara objektif. Eksperimen dilakukan dengan mengendalikan variabel, sehingga hubungan sebab akibat dapat dianalisis secara statistik. Nah, tujuan utama perencanaan eksperimen ini adalah yang pertama menunjukkan faktor yang mempengaruhi signifikan, dan yang kedua itu mengurangi variasi dan kesalahan eksperimen. Dan yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya itu adalah prinsip dasar perencanaan eksperimen. Nah, di sini ada 7 prinsip dasar perencanaan eksperimen. Yang pertama itu randomisasi, replikasi, pengendalian lokal, faktor dan level yang jelas, respon yang struktur, analisis statistik. Nah, randomisasi itu perlakuan diberikan secara acak untuk menghindari bias dan pengaruh faktor luar yang tidak terkontrol. Selanjutnya itu replikasi. Setiap perlakuan diulang beberapa kali untuk mempengaruhi estimasi galat eksperimen dan peningkatan keakuratan hasil. Pengendalian lokal. Variasi yang tidak diinginkan dikendalikan dengan mengelompokkan unit percobaan yang homogen, faktor dan level faktor 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 dan level yang jelas, faktor variabel yang diuji, sedangkan level adalah variabel yang dari faktor tersebut. Respon itu, variabel respon harus dapat diukur secara kuantitatif. Desain eksperimen memiliki desain CRD, RBD, faktor, dan lain-lain. Analisa statistik, data dianalisis menggunakan metode statistik. Nah, selanjutnya itu yang kedua, mengevaluasi ketepatan desain eksperimen pada studi kasus. Evaluasi ketepatan desain eksperimen adalah proses menilai apakah rancangan eksperimen yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan penelitian karakteristik data, faktor yang diuji, serta kondisi lapangan pada suatu studi kasus. Nah, langkah-langkah evaluasi kepada desain eksperimen. Yang pertama itu, kita kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kita sesuaikan dulu, dan kita lihat dulu kita mengetahui faktor yang paling mempengaruhi itu apa, menganalisa interaksi antara faktor, mengoptimalkan respon proses. Selanjutnya itu identifikasi faktor, level, dan respon. Nah, ini faktor dan level harus relevan dengan masalah yang diteliti. Jangan sampai yang diteliti A, kita dapat yang C. Itu harus diperhatikan. Respon harus terukur dan mencerminkan kinerja proses, misalnya reject rate, waktu siklus, berapa jumlah reject, berapa lama pengerjaan, seperti itu. Dan selanjutnya pemilihan jenis desain eksperimen. Nah, yang ini evaluasi apakah desain yang dipilih sudah tepat, misalnya CRD-nya, kondisi homogennya sudah tepat atau tidak, RBD-nya, terdapat variasi antara kelompok, di antara shift, antara mesin, antara operator, itu harus bisa kita analisa. Dan faktornya ini harus tahu, ingin melihat pengaruh dan interaksi faktor. Faktornya ini harus tahu dari mana penyebab terjadinya barang tersebut. Itulah kita menggunakan RBD dan CRD. Selanjutnya itu penerapan prinsip desain eksperimen. Pastikan desain telah menerapkan randomisasi, replikasi, blocking. Blocking ini jika diperlukan.
Selanjutnya, mengimplementasikan output analisis statistik. Nah, mengimplementasikan output analisis statistik ini secara kritis berarti menggunakan hasil analisis ANOVA main effect interaction sebagai dasar pengambilan keputusan nyata, bukan hanya membaca angka statistik saja, tetapi menerapkannya pada perbaikan proses atau sistem. Contohnya nih, kita ambil kasus. Dilakukan eksperimen untuk mengurangi reject pengelasan dengan dua faktor. Yang pertama, faktor A itu arus las rendah tinggi. Faktor B itu waktu pengelasan, pendek atau lama. Responnya itu jumlah reject. Nanti setelah kita mengetahui faktor A dan faktor B, berapa jumlah rejectnya? Nah, selanjutnya itu analisa ANOVA. Faktor A signifikan, faktor B tidak signifikan. Interaksi A dikali B signifikan. Selanjutnya implementasi output statistik secara kritis. Implementasi berdasarkan ANOVA karena hasil ANOVA menunjukkan adanya faktor dan interaksi yang signifikan. Maka, yang pertama, fokus perbaiki diarahkan pada faktor yang mempengaruhi nyata. Yang kedua, faktor yang tidak signifikan tidak langsung diabaikan, tetapi dievaluasi bersama interaksi. Implementasi main effect. Dari grafik main effect, diketahui arus las tinggi menghasilkan reject lebih rendah dibandingkan arus rendah. Yang keempat itu kita melakukan refleksi dan perbaikan konseptual terhadap eksperimen yang telah dilakukan. Refleksi dan perbaikan konseptual adalah proses mengevaluasi kembali eksperimen yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan, keterbatasan, serta peluang perbaikan pada konsep desain dan pelaksanaan eksperimen. Sehingga eksperimen lanjutan menjadi lebih valid dan efektif. Nah, refleksi eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menurunkan reject pengelasan dengan dua faktor, arus las, waktu pengelasan. Namun, dari pelaksanaan eksperimen, ditemukan beberapa keterbatasan. Yang pertama itu jumlah replikasi terbatas. Variasi data masih relevan besar. Yang kedua, variasi operator belum dikendalikan. Perbedaan keterampilan operator berpotensi mempengaruhi hasil. Antara operator A dan operator B, hasilnya itu berbeda. Nah, selanjutnya, level faktor masih terbatas. Hanya dua level sehingga tren respon belum terlihat secara penyeluruh. Yang keempat, asumsi ANOVA belum diuji secara lengkap. Normalitas dan homogenitas variasi belum dianalisa secara mendalam. Baik, selanjutnya itu perbaikan konseptual yang diusulkan. Perbaikan desain eksperimen. Menambah jumlah replikasi untuk meningkatkan keakuratan eksperimen galat. Menggunakan randomized block design atau kita singkat tadi dengan kata RBD dengan operator atau sebagai blok. Perbaikan pemilihan faktor dan level. Ini ada dua, menambah level arus las, rendah, sedang, tinggi, ada tiga poin ya. Memerlukan rentang waktu pengelasan untuk melihat pola respon yang lebih jelas, perbaikan metode analisa. Nah, di sini kita menguji asumsi ANOVA, normalisasi independensi homogenitas. Yang kedua itu menggunakan hasil analisa post hoc test untuk membandingkan antara level. Perbaikan implementasi eksperimen. Melakukan eksperimen lanjutan skala kecil sebelum diterapkannya penuh. Nah, di sini kita juga meningkatkan hasil eksperimen ke dalam SOP proses. Kita bakalan mengubah SOP-nya jika prosesnya diubah. SOP tidak boleh diabaikan eh, karena itu patokan operator bekerja. Selanjutnya itu bagian 1, review eksperimen. Yang pertama, latar belakang eksperimen, desain eksperimen, analisa statistik. Yang ketiga ini nanti bakalan saya jelaskan. Saya bakalan menjelaskan itu yang pertama, latar belakang eksperimen. Latar belakang eksperimen itu ada dua, permasalahan teknis industri yang ingin diselesaikan. Latar belakang eksperimen diawali dengan penjelasan masalah nyata yang terjadi di lapangan.
khususnya pada proses teknik atau industri. Permasalahan ini bisa berupa tingginya produk cacat, waktu proses yang lama, biaya produksi yang tinggi, atau kualitas produk yang tidak konsisten. Masalah yang lama, biaya produksi yang tinggi, atau kualitas produk yang tidak konsisten, masalah tersebut perlu dibuktikan dengan adanya awal atau kondisi aktual sehingga jelas mengapa eksperimen perlu dilakukan. Contohnya nih, kita ambil contohnya pada perusahaan Honda. Pada proses pengelasan di PT Honda, ditemukan tingkat reject yang tinggi dan waktu siklus produksi melebihi standar perusahaan. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi, sehingga diperlukan upaya perbaikan berbasis eksperimen. Nah, tujuan utama eksperimennya itu ialah setelah masalah dijelaskan, langkah berikutnya adalah menyampaikan tujuan utama eksperimen. Tujuan ini menjalankan apa yang ingin dicapai melalui eksperimen. Kita melakukan eksperimen ini harus ada yang dituju. Misalnya, reject-nya terlalu besar. Nah, kita bakalan menurunkan angka reject-nya itu. Lalu, yang ingin dicapai melalui eksperimen, misalnya mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi, membandingkan beberapa perlakuan, atau menentukan kondisi proses yang optimal. Tujuan harus jelas, terstruktur, dan relevan dengan permasalahan yang diubah. Nanti kita bakalan membuat dari sebelum kita melakukan eksperimen dan sesudah kita melakukan eksperimen, berapa persen dia turun reject-nya. Dan berikut contoh lengkap desain eksperimen yang bisa langsung kita pakai. Disesuaikan dengan konteks industri manufaktur seperti pengelasan atau proses produksi. Desain eksperimen. Yang A itu faktor level dan variabel respon. Faktor dan level. Arus pengelasan itu kita ambil 80 ampere, levelnya 100 ampere. Level 1 80 ampere, level 2 itu 100 ampere. Waktu pengelasan yang pertama 2 detik, dan yang kedua itu 4 detik. Jumlah respon, jumlah produk cacat atau reject, waktu siklus produk cycle time. Nah, bisa kita lihat jenis desain eksperimen yang digunakan. Jenis desain eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial 2x2 dengan ANOVA 2 arah. Desain ini mengombinasikan seluruh level faktor sehingga menghasilkan 4 kombinasi perlakuan. Bisa kita lihat pada tabel berikut, arus pengelasan, waktu pengelasan, kode perlakuan. Bisa kita lihat kan, 80-80, 100-100. Setiap kombinasi perlakuan dilakukan pengulangan untuk meningkatkan keakuratan hasil. Alasan pemilihan desain eksperimen, desain faktor dipilih karena mampu menguji pengaruh masing-masing faktor main efek terhadap variabel respon. Selanjutnya itu, maaf, tutup, dapat menganalisa interaksi antara faktor yang penting dalam proses industri. Lebih efisiensi karena semua faktor diuji secara bersamaan. Nah, lebih efisiensi kan? Karena kita mengujinya itu secara bersamaan. 80-80, 100-100 dengan waktu siklus yang 2 detik dan 4 detik. Selanjutnya itu cocok dan analisa menggunakan ANOVA sehingga hasil eksperimen dapat diterapkan secara statistik dan objektif. Yang ketiga itu analisa statistik, output utama dari Minitab yang relevan. Setelah data eksperimen dimasukkan ke dalam Minitab dan analisa menggunakan ANOVA, dua arah output utama yang diperoleh meliputi tabel ANOVA menampilkan nilai F value dan P value untuk faktor A, arus pengelasan, faktor B, waktu pengelasan, interaksi A kali B. Digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap variabel respon. Main effect. Plot menunjukkan pengaruh masing-masing faktor terhadap respon. Nah, menunjukkan pengaruh masing-masing faktor terhadap respon, garis yang curam menentukan pengaruh faktor yang kuat. Jadi kan sudah saya jelaskan, yang pada gambar Minitab, itu kan ada garis, kayak ada garis yang curamnya seberapa, yang mempengaruhi itu berapa. Yang ketiga itu interaction plot, menunjukkan apakah terdapat interaksi antara faktor. Garis tidak sejajar menandakan adanya interaksi signifikan. Mode summary, menampilkan nilai R square, R kuadrat yang menunjukkan berapa besar variasi respon dapat dijelaskan oleh model. Contoh tabel ANOVA. Bisa kita lihat sama-sama pada tabel ANOVA di PPT saya. Short, DF, HSS, HMS, F value, P value. Kita bisa lihat sama-sama. Arus pengelasan A, 1,
hasilnya berapa, HSE-nya berapa, P-value-nya berapa. Model summary. RSQ-nya saya dapat 79,37%, RSQ-nya saya dapat 72,14%. Interpretasi tabel ANOVA narasi siap pakai. Faktor arus pengelasan. Bisa kita lihat sama-sama. Faktor waktu pengelasannya berapa? Sorry. Interaksi A kali B-nya berapa? Bisa teman-teman lihat. Atau jika teman-teman tidak paham, bisa komen di kolom komentar. Bagian kedua, refleksi kritis. Ini soal bagian kedua. Baik, langsung saya jelaskan. Yang pertama, makna hasil eksperimen terhadap kualitas, efisiensi, dan produktivitas proses. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa variasi parameter proses pengelasan mempengaruhi signifikan terhadap jumlah reject dan waktu proses. Dengan nilai R kuadrat sebesar 79,37%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variasi kinerja proses dapat dijelaskan oleh pengantaran arus dan waktu pengelasan. Hal ini bermakna bahwa peningkatan kualitas penurunan reject dan efisiensi proses dapat dicapai melalui pengendalian parameter proses berbasis hasil eksperimen. Dapat dijelaskan di sini, makin lama waktu pengelasan, makin bagus hasilnya. Mungkin jika teman-teman mendengarkan dari awal penjelasan sampai hasil ini, mungkin cukup jelas faktor signifikan dan dampak terhadap kinerja sistem berdasarkan hasil ANOVA. Arus pengelasan dapat hasilnya 0,12. Waktu pengelasan, P-value-nya berapa? Terbukti kan berpengaruh signifikan terhadap jumlah reject. Selain itu, interaksi antara arus dan waktunya. Itu P-value-nya sama dengan 0,041. Menunjukkan bahwa dampak suatu faktor tidak berdiri sendiri. Dampaknya terhadap kinerja sistem adalah bahwa perubahan kecil pada kombinasi parameter dapat menghasilkan berdasarkan perbedaan besar pada kualitas output. Selanjutnya itu keputusan teknis dan manajerial yang dapat diambil. Ini nih terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keputusan teknis, menetapkan kombinasi arus dan waktu pengelasan optimal sebagai standar operasi mesin. Yang kedua itu keputusan manajerial, menyusun SOP berbasis dan eksperimen melakukan pelatihan operator sesuai parameter option dan material kontrol proses. Apalagi sekarang SOP sudah menggunakan era digital dengan menggunakan komputer dan menunjukkan video-video cara pengerjaan seperti apa. Yang keempat itu resiko pengambilan keputusan jika tidak berdasarkan hasil eksperimen. Apabila keputusan teknik diambil tanpa pengacuan pada hasil eksperimen, risiko yang dapat muncul antara lain tingginya tingkat reject akibat parameter proses, ketidakkonsistenan kualitas produk antara shift, pemborosan waktu dan biaya, pasti boros dalam waktu dan biaya pengerjaan ulang, dan biayanya juga harus berapa lagi yang harus dikeluarkan, keputusan perbaikan yang tidak dapat sasaran yang tidak tepat sasaran karena hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman subjektif. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Jika teman-teman ingin melihat cara menggunakan Minitab, teman-teman bisa masuk ke akun YouTube saya, Soleman Harahap. Situ saya sudah membuat cara-cara penggunaan Minitab, hasil, sampai ke grafik. Itu sudah cukup jelas. Mungkin sekian hasil presentasi saya pada malam hari ini. Saya Soleman Harahap, mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.